Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Kita masih dalam masa Raya Prapaskah dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Paskah yang tentunya akan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan apabila Engkau berkenan bersabda kepada kami, pribadi lepas pribadi, walaupun melalui channel YouTube kami percaya kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan, darah Kristus melampaui sekat-sekat teknologi dan justru mengubah teknologi itu menjadi kepanjangan Tuhan, menyampaikan berkat-berkat surgawi kepada orang-orang yang mengakses menonton dimanapun, kapanpun mereka mengaksesnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Juga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu dalam segala kekurangan yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pelayanan firman yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan, bimbingan, arahan kepada kami, supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema, rangkulah kebaikan, jauhilah kejahatan. Rangkulah kebaikan, jauhilah kejahatan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 20 sampai 28. Injil Matius pasal 27 ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan di dalam TB2. Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 20 dikatakan, namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malah semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu, urusan kamu sendiri. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rangkulah kebaikan, jauhilah kejahatan. Kebencian itu bagaimanapun pernah hinggap di dalam hati setiap orang. Kita tidak mungkin karena kita masih ada di dunia ini, hidup di dalam dosa, walaupun kita tidak berkanjang di dalam dosa, tetapi kita harus akui kita masih memiliki dosa dan seringkali jatuh di dalam dosa. Dan salah satu dosa itu adalah sebuah kebencian. Kebencian yang pernah hinggap, bahkan mungkin di antara saudara yang hari ini hatinya itu dipenuhi kebencian. Itu sangat berbahaya ternyata saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena kebencian itu yang membutakan orang dan membuat orang itu tidak bisa melihat kebaikan.
Karena benci, orang itu juga melupakan kebaikan orang lain. Dan karena benci, orang itu sekalipun mendapat kebaikan, orang itu tetap menganggap kebaikan itu sebagai sesuatu yang salah. Kebaikan yang tulus sering dipahami sebagai sebuah kejahatan. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu jelas Tuhan Yesus itu melakukan apa yang baik, bukan? Tetapi bagi orang-orang tertentu, khususnya golongan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan petinggi-petinggi agama pada waktu itu, mereka menganggap itu sebuah kejahatan. Ketika Tuhan Yesus membuat orang lumpuh itu berdiri, lalu dicari sebuah kesalahan, lalu ditemukanlah sebuah kesalahan. Tuhan Yesus membangkitkan orang lumpuh itu, lalu orang itu berdiri, dilakukan pada hari Sabat. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sekalipun itu mukjizat, dilakukan karena cinta kasih yang penuh dengan ketulusan, bagi orang-orang yang membenci Yesus, itu tetap sesuatu kejahatan. Layak untuk diberikan sanksi sosial, bahkan dihukum. Tuhan Yesus di sini juga, saudara-saudara, melihat ada sebuah gerakan yang terjadi di tempat yang tidak seharusnya, yaitu di tempat pengadilan. Di tempat pengadilan biasanya orang itu, mari kita mengadili seadil-adilnya. Sekalipun esok dunia mau runtuh, kita tetap harus menegakkan keadilan. Itu peribahasa Romawi, saudara-saudara. Ya, itu sebenarnya bahasa Latin yang dimiliki oleh orang Romawi, dan Pilatus itu ngerti seperti itu. Tetapi karena dihasut, sebenarnya Pilatus itu tidak ada perasaan apa-apa sama Yesus. Tetapi orang-orang yang di sekitar Pilatus ini semua membenci dan membuat Pilatus itu menjadi orang yang memilih kejahatan. Memilih sesuatu yang jahat atau setuju dengan sesuatu yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan namun, itu berarti ada sesuatu yang berlawanan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di sini mereka melihat bahwa ada hal-hal yang baik ditemukan di dalam Kristus. Pilatus itu tidak mengerti mengapa Yesus itu kok mau dihukum mati, padahal dia tidak menemukan apapun, kejahatan sekecil apapun, entah itu kejahatan bersifat agama, entah kejahatan itu bersifat kriminal yang ditentang negara dan agama, entah itu kejahatan bersifat agama. Kalau masalah agama ini sebenarnya Pilatus tidak mau cawe-cawe. Tetapi karena didesak dihasut, Pilatus justru tidak berdaya, menjadi orang yang cuci tangan, nggak mau tahu, lepas tangan, saudara-saudara, ya, melakukan kejahatan, lalu orang itu cuci tangan, itu ada sebuah ritual. Saya tidak ikut-ikut, saya tidak mau disangkut-sangkut, saya tidak mau tahu, dan saya tidak perlu tahu, dan benar-benar anggaplah saya tidak tahu terhadap kejahatan yang ada menimpa Yesus itu. Ini sama saja Pilatus, saudara-saudara. Dia memilih kejahatan, menyetujui kejahatan. Karena dia itu benar-benar punya posisi untuk membuat sebuah pengadilan itu seadil-adilnya. Jadi Yesus di hadapan Pilatus, ternyata dialognya tidak melulu antara Yesus dan Pilatus. Tetapi di sini dialognya antara Yesus dengan Pilatus, Yesus dengan imam-imam kepala, tua-tua adat di situ. Lalu Yesus berdialog juga dengan orang-orang, dalam hal ini adalah rakyat yang ada di situ. Dengan Barabas dia tidak melakukan dialog. Saudara-saudara, sebuah peraturan yang tidak ditegakkan dengan baik akan membuat kekacauan. Sebuah peraturan yang sudah ditentukan dengan baik tentunya bertujuan untuk hal-hal yang baik. Tetapi peraturan itu kalau jatuh di tangan penguasa yang tidak mau tahu tadi, suka cuci tangan,
ya, suka menutup-nutupi kejahatannya dengan hal-hal yang baik, maka peraturan itu justru menjadi arena melakukan sebuah kejahatan. Tampaknya Pilatus tidak langsung dia melukai Yesus, tetapi melalui persidangan yang dipimpinnya itu justru menjatuhkan sebuah hukuman. Saudara-saudara, disinilah kita harus benar-benar belajar dari peristiwa Yesus di hadapan Pilatus. Sebuah kebenaran dengan sebuah tindakan orang-orang yang kebingungan. Yesus itu adalah kebenaran. Pilatus tidak mengerti ketika Tuhan Yesus itu tanya di dalam Injil Yohanes gitu ya. Akulah kebenaran. Gitu ya. Lalu Pilatus, apakah kebenaran itu? Ya, kebenaran di kepala Pilatus dengan kebenaran di dalam Yesus itu sama sekali berbeda. Makanya Tuhan Yesus itu tidak mau menjelaskan. Bagi mereka kebenaran itu ada sebuah bicara tentang mayoritas. Itulah yang dipikir, yang diemban oleh Pilatus. Jadi Pilatus ini tidak menegakkan peraturan yang sudah ada dengan baik, dengan murni, dibimbing hati nurani, gitu kan katanya saudara-saudara. Dibimbing undang-undang, tetapi dia memutuskan sebuah perkara berdasarkan suara terbanyak. Saudara-saudara, ada sebuah gereja, ya. Mereka itu kalau persidangan sangat anti yang namanya polling. Di dalam rapat-rapat majelisnya pun mereka sangat anti terhadap yang namanya suara terbanyak. Jadi kalau rapat tiba-tiba deadlock, musyawarah deadlock, kita polling aja. Angkat tangan, siapa yang pilih ini? Angkat tangan. Nanti suara yang terbanyak itu jadi pemenangnya. Oh enggak, saudara-saudara. Lalu saya tanya, kenapa kok begitu? Loh, mereka punya memori terhadap pembacaan teks firman Tuhan. Apa itu? Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Mulai disesah, mulai disiksa. Dari mana mulainya? Dari polling. Pilatus melihat kebanyakan orang yang ada di situ memilih Yesus untuk disalib. Dan itu menjadi keputusannya. Dan dia langsung cuci tangan. Saudara-saudara, ingat ya, bahwa hal-hal seperti itu dalam gereja itu bagi saya luar biasa. Memorinya terhadap pembacaan firman Tuhan itu sungguh dihayati. Mereka benar-benar menentukan musyawarah, mereka menentukan doa, mereka benar-benar berargumen, kemudian berdebat sedemikian. Oke, ya, tetapi mereka sangat anti polling. Saudara-saudara, janganlah kita itu seperti Pilatus. Memang Pilatus itu tidak punya Alkitab. Pilatus itu tidak punya Taurat, tidak punya pertimbangan firman Tuhan. Tetapi setiap orang tentunya memiliki hati nurani. Pilatus tidak memakai hati nuraninya itu. Tetapi hati nuraninya itu ditekan sedemikian. Sehingga dia gentar dan membuat sebuah keputusan yang keliru. Saudara-saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau memutuskan sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Kita menimbangkan langkah-langkah, rencana, planning kita. Saudara-saudara, kita forecast keuangan kita, finansial kita ke depan bagaimana. Kita itu maunya berdasarkan firman Tuhan. Tetapi karena tekanan begitu rupa, godaan, bawaan impitan dengan berbagai macam desakan, orang itu tidak jadi mengandalkan firman Tuhan, tetapi justru bergantung kepada pihak luar, mengikuti arus, hanyut di dalam gaya hidup duniawi. Ini bisnis, Pak. Kalau tidak mengikuti ya bisa bangkrut. Nah, ini contoh kecil aja, ya. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan, ya katakanlah kita duniawi begitu ya, kita tidak bisa, ya. Menipu, ngemplang, menyelundupkan ilegal macam-macam, ya. Itu orang itu kalah. Firman Tuhan yang ada di dalam hatinya, atau mungkin nggak ada firman Tuhan dalam hatinya, ya. Hati nuraninya itu
Ya, Yatsar Hatov itu dalam bahasa Yunani. Itu mungkin ditekan oleh kepentingan arus dunia, peraturan suara duniawi itu, peraturan hasrat duniawi menekan sehingga orang ini tidak bisa tidak untuk mengiyakan cara-cara duniawi untuk hidupnya itu, untuk rencana-rencananya, untuk karya-karyanya. Ini sama seperti Pilatus, saudara. Hati nuraninya itu tertekan. Biarlah firman Tuhan itu yang ada di hatimu tidak padam, dan nyala firman Tuhan di dalam hati kita itu sekecil apapun memandu kita untuk jalan sesuai jalan yang sudah diberikan Tuhan. Percayalah firman Tuhan itulah yang menang, bisa menaklukkan kekuasaan dunia. Saudara-saudara, selain Pilatus kita juga mendapati imam-imam kepala. Imam-imam kepala serta tua-tua adat itu adalah orang-orang yang bergengsi. Orang-orang yang diklaim sebagai orang yang punya spiritualitas yang tinggi. Tingkat kedewasaan rohani yang mumpuni, tingkat teologi pengetahuan yang benar-benar luar biasa. Mereka punya standar kerohanian yang berbeda dari rakyat kebanyakan. Tetapi lah saudara-saudara, pola sebuah mentalitas seperti ini juga terjadi di mana orang-orang yang mempunyai posisi tinggi di dalam kehidupan kerohanian, mereka yang mengklaim sudah memakan asam garam di dalam pelayanan, mereka yang mengklaim punya sekali segudang pelayanan menjadi konsultan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang disaksikan, kemudian di-share begitu luar biasa. Acap kali saya lihat mereka menggunakan posisi pengalaman-pengalamannya itu, senioritasnya itu, ya, dengan posisi yang tinggi bergengsi seperti itu dipakai untuk menghakimi orang lain. Jadi ingat saudara-saudara, tingkat kedewasaan seseorang, pengalaman-pengalaman rohani, pengetahuan teologi yang luar biasa itu jangan dipakai untuk menghakimi, merendahkan, meremehkan orang lain yang dianggap di bawahnya. Persis mentalitas ini juga jahat. Jadi imam kepala itu melakukan kejahatan dengan cara apa? Menghasut. Yesus itu dipanggil orang yang rendahan. Yesus itu anak baru kemarin, baru 30 tahun, baru 33 tahun, masa begitu, sebanyak alasan. Ya, tapi Yesus itu diam saja. Justru di dalam diamnya Yesus itu justru membuat reaksi imam-imam kepala itu justru makin menjadi-jadi dalam melakukan kejahatan. Mereka itu menghasut. Setelah menghasut, mereka itu berdialog dengan emosional dengan Pilatus. Mereka itu berteriak, memprovokasi. Lalu mereka itu juga menghukum dan menjatuhkan hukum harus disalib. Ini juga sebuah pengadilan yang nggak fair, ya. Di ruang pengadilan tanpa keadilan yang tidak dipimpin oleh hati yang memperjuangkan keadilan. Ini Yesus ini tidak ada masalah politis. Kalau masalah politis kerajaan itu, ya itu memang urusannya Pilatus gitu ya. Tetapi ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu fix melakukan tindakan kejahatan di dalam konteks keagamaan. Apa itu? Dia itu menghujat nama Allah, menganggap dirinya adalah Allah. Jadi ada penemuan bukti yang baru yang ditemukan oleh imam-imam kepala di hadapan Pilatus di dalam persidangan itu adalah apa? Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Dan dalam peraturan tradisi Yahudi, saudara-saudara, dalam Taurat itu juga kemudian di dalam hukum-hukum Taurat yang disusun oleh orang-orang Farisi, hukum itu ada sebelum Yesus lahir, saudara. Jadi kalau orang itu menghujat nama Tuhan, hukumannya itu jelas, yaitu apa? Dihukum mati. Tetapi ingat ya, kalau orang itu melakukan kejahatan di bidang agama, hukumannya itu juga bidang agama, begitu kan?
Tetapi mengapa hukumannya itu kok tidak bersifat agama, khas Israel? Ya sama-sama parah sih saudara-saudara ya, sama-sama mengerikan juga. Tetapi kalau kita itu mau fair, linear begitu saudara-saudara, Yesus itu seharusnya nggak disalib. Yesus itu seharusnya dirajam batu. Tetapi orang-orang Israel itu menginginkan Yesus itu disalib. Ini lebih kejam lagi. Ini tidak sekedar membunuh Yesus, tidak sekedar menghilangkan nyawa orang, tetapi lebih dari itu. Nyawa, badan bisa habis, bisa lenyap, tetapi memori seseorang itu tidak bisa lenyap. Apa itu? Ingin mempermalukan Yesus. Orang Romawi melihat salib itu sesuatu yang hina. Sesuatu ya aduh jangan ngomong salib lah. Tapi bagi orang Yahudi, salib itu memalukan. Kenapa? Itu adalah hukuman orang kafir. Jadi dalam perjanjian lama, saudara-saudara, banyak raja-raja Israel, ya, contohnya Saul itu, tidak mau dia. Ketika dia hampir terbunuh mati, tidak mau dibunuh orang Filistin. Kenapa? Nanti dikena aku ini memalukan. Kematianku itu karena orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Maka ajudannya itu disuruh membunuh Saul sendiri. Saudara-saudara, itu memori, sesuatu yang malu dan memalukan itu terus-menerus terpatri. Bagi orang Yahudi, salib itu memalukan. Karena apa? Yesus itu dibunuh orang kafir. Orang Yahudi dibunuh orang kafir di tanah Yahudi. Itu sangat sangat memalukan. Extremely to be the shame. Shame ya, memalukan. Bagi orang Romawi itu hina. Jadi mengapa kok hina? Jadi kalau ada orang yang jahat begitu ya, jahat sejahat-jahatnya, orang Romawi itu mau menghukum, oke dihukum mati. Nah, itu nanti mereka buka buku lagi. Kira-kira hukuman mati apa yang cocok untuk penjahat ini? Hukuman mati yang paling memalukan dan sangat memalukan itu apa? Disalib. Saudara-saudara kalau belajar perjanjian baru gitu ya, tentang crucifixion dalam tradisi Roma. Wah itu benar-benar sangat mengerikan, horor gitu ya. Saya juga heran ya, kenapa orang Romawi kok punya temuan menyalibkan seseorang gitu ya. Dan anehnya lagi gitu, banyak catatan-catatan sejarah di Roma itu yang mencatat tentang proses-proses penyaliban secara detail, pemberontak-pemberontak secara detail. Wih benar-benar itu ada sesuatu yang hina. Jadi Tuhan Yesus itu double saudara-saudara. Dipermalukan iya, dihina juga iya melalui lambang salib itu. Tetapi disitulah saudara-saudara justru kenapa imam kepala dan tua-tua adat itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Karena tidak sekedar dia itu menghilangkan nyawa orang, tetapi menghidupkan terus-menerus memori yang hina dan memalukan itu di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah gambaran kita, saudara-saudara. Kita itu sebenarnya sesuatu yang hina, sesuatu yang memalukan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus yang hina dan memalukan, justru kita ditebus dosa-dosa kita. Kita di hadapan Tuhan. Bukan pribadi yang memalukan lagi. Kita bukan pribadi yang hina. Tetapi kita itu ada pribadi yang mulia. Pribadi yang ditebus. Pribadi yang benar-benar menjadi biji mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang dicintai, dikasihi Tuhan, diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan yang terbaik itu dicurahkan kepada kita. Karena apa? Karena salib Kristus. Yang bagi orang Romawi itu sesuatu yang hina. Bagi orang Yahudi sesuatu yang memalukan. Tetapi di dalam Kristus, kehinaan dan posisi kita yang memalukan itu, saudara-saudara, semuanya itu diputihkan menjadi sebuah karya agung yang mulia. Saudara-saudara, Yesus melalui darahnya itu menebus dosa-dosa kita. Ada sebuah tradisi yang menarik pada waktu itu. Jadi kalau Paskah itu ya,
itu dibebaskan. Paskah itu kan hari kemerdekaan. Ini sama loh dengan di Indonesia ya. Jadi kalau 17 Agustus itu, setahu saya Pak Jokowi itu akan memberikan remisi atau apa begitu ya. Istilahnya orang-orang itu masa hidup di penjara, masa tahanan, masa pembinaannya itu dipotong berapa tahun gitu, saudara-saudara. Ya, itu bukan tradisi baru gitu ya. Itu zaman Romawi sudah ada. Ya, orang Yahudi juga ada. Kalau Paskah punya tradisi membebaskan orang, lalu siapa kira-kira? Ya, saudara-saudara, itulah orang Yahudi. Mahkamah agama dan tua-tua rakyat memilih Barabas. Jadi Barabas ini pelaku kejahatan. Ditukar dengan pelaku kebaikan. Orang yang hidupnya itu dikuasai oleh kebencian. Itu dipilih orang Israel, digandeng orang Israel, disorai orang Israel. Tetapi pribadi yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan mujizat, tanda-tanda, keajaiban, pelayanan, ketulusan, semua kebaikan ada di dalam Yesus itu. Itu justru disalibkan. Ironis bukan? Ini terjadi di tengah-tengah orang Israel. Sehebat-hebatnya orang Israel hari ini, sejarah tidak pernah melupakan mereka juga turut ambil bagian di dalam membunuh Yesus. Ya, mereka dengan segala ucapan yang begitu luar biasa. Kita dipanggil untuk merangkul kebaikan itu, menjauhi kejahatan, buang jauh-jauh Barabas itu. Jangan pernah berpikir untuk merangkul, menggandeng, menyorai atau memuji atau merindukan, bahaya. Tetapi pilihlah kebaikan. Yesus itu memberikan kebaikan, cinta kasih, dan Dia membuat kehidupan kita itu menjadi mulia. Membuat kehidupan kita itu menjadi bahagia. Membuat kehidupan kita itu bermakna. Bermakna di dalam kehidupan yang kekal. Jangan seperti orang Israel. Barabas dipilih. Yesus dicampakkan. Ya, kebaikan dicampakkan. Kejahatan dipilih. Saudara-saudara, masih berharap dengan orang-orang seperti itu mau melakukan kebaikan? Saudara-saudara, ada satu yang menarik di sini. Sebagai penutup ya. Seluruh rakyat itu, ayat 25, menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara, ayat 25 ini ada sebuah tafsiran menarik dari para ahli. Saya juga mengikuti kuliahnya Israel Bible Center, begitu saudara-saudara ya. Nah, di situ ada yang menarik. Jadi darah. Jadi mereka itu ngomong, lalu bersumpah, ya, lalu bicara tentang kutuk, gitu, karena dikuasai oleh emosinya. Karena mereka emosi, ditutupi kebencian yang membabi buta, mereka ngomong nggak dipikir dulu. Lalu apa di sini? Biarlah darahnya, maksudnya darah Yesus itu ditanggungkan atas kami dan anak-anak, 2 orang, ya. Kami, orang-orang Israel yang ada di situ, dan anak-anak, keturunan-keturunannya. Ya, itu banyak ahli mengatakan gini, darah itu dalam bahasa Yunani itu dam. Dam itu kalau dijumlah angkanya atau gematria, dalam bahasa Ibrani itu ada bagian studi namanya gematria, yaitu menghitung angka-angka setiap kata. Nah, darah itu angkanya itu 35. Jadi darah kami 1 dan darah anak-anak kami 2. Jadi 35 kali 2. Darah mereka yang sedang berteriak itu dan darah anak-anaknya. Dan 2 darah begitu ya. Jadi 2 darah itu 35 kali 2 sama dengan 70. Lalu ada penafsir menghubungkan angka 70 itu menunjukkan angka bagaimana orang Israel mendapatkan, istilahnya menerima apa yang menjadi ucapannya itu. Jadi tahun 70 itu orang Israel benar-benar terpuruk. Mereka itu hidupnya hancur-hancuran. Ya, bait Allah diruntuhkan sama sekali, bahkan dikatakan tidak ada batu bata yang bertumpuk 2.
rata dengan tanah. Dan itu terjadi tahun 70. Merujuk kepada ayat ini, darah dua generasi itu. Saudara-saudara, saya pikir ada benarnya, ada hubungannya. Dan sampai hari ini, orang Israel tidak bisa membangun bait Allah. Dan orang-orang Israel sampai hari ini dimanapun mereka selalu menangisi peristiwa tahun 70 itu. Orang Israel habis-habisan, mereka kelaparan. Mereka punya satu kota berkubu yang sangat tangguh, dipertahankan dengan begitu rupa, saudara-saudara. Lalu mereka juga hancur, dikepung oleh orang-orang Romawi, mereka mati kelaparan. Dan gak ada sisa sama sekali. Cuma tersisa satu orang. Lalu satu orang itu masih hidup dalam sejarah Israel, ya. Orang itu anak-anak masih hidup, lalu menceritakan kronologi kenapa orang-orang yang di daerah itu namanya benteng Masada itu, saudara-saudara, itu kok bisa habis karena dibunuh oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi sendiri, saudara. Ya, mereka itu membunuh anak-anaknya. Karena apa? Daripada kamu dibunuh Romawi, dibunuh orang kafir memalukan, mendingan di tangan orang Yahudi dibunuh nanti baru. Yang terakhir membunuh itu membunuh diri. Saudara-saudara, sampai segitunya. Ya, tahun 70 itu benar-benar habis-habisan mereka. Orang Israel benar-benar terus terpuruk dan dikenang sampai hari ini. Saudara, IDF itu, Israel Defense Force itu, apa coba salah satu semboyannya? Masada never fall again. Masada tidak akan jatuh lagi. Masada itu memperingatkan tahun 70 di mana kehancuran Yerusalem, kehancuran Israel terjadi. Dan itu merujuk pada ayat yang ke-25 itu. Saudara-saudara, itu kalau orang itu secara emosi memilih kejahatan. Ngomong nggak dipikir, termakan ucapannya sendiri. Dan ini menjadi perenungan kita. Yuk kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang jauh dijauhkan dari apa? Kita tidak dikuasai kebencian. Tidak dikuasai oleh emosi. Tetapi kita dalam menghadapi masalah itu jernih seperti Tuhan Yesus. Di dalam tekanannya yang luar biasa, dia tetap fokus misinya. Walaupun dalam jalan penderitaan sekalipun, dia jalani supaya kita menjadi orang-orang yang mulia melalui penebusan di kayu salib. Rangkulah kebaikan, lakukanlah kebaikan, saksikanlah kebaikan, pancarkanlah kebaikan, tetapi jauhilah kejahatan, jauhilah kebencian, jauhilah egoisme, jauhilah amarah, jauhilah emosi. Apa yang jahat, jangan pernah dipikirkan, jauhi. Kalau dipikirkan yang jahat itu sudah menjadi dosa. Dan itu kita harus hati-hati. Di masa raya Prapaskah ini, marilah kita benar-benar kembali pada panggilan kita menjadi saksi Kristus. Amin.